Yuk, baik, kita mulai langsung firman. Ayo kita buka firman Tuhan hari ini. Apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua di tempat ini ya. Ayo kita sama-sama belajar. Ya. Kita buka firman Tuhan hari ini di Yohanes 20. Yohanes 20. Yuk sama-sama kita belajar apa yang Tuhan ingin katakan buat kita. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yohanes 20 ayat 18 sampai 12. 11 sampai 18. Yuk, kita sama-sama belajar supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau katakan buat kita. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Ya. Baik. Perikop judul dari Yohanes 20 ini ayat 11 sampai 18 adalah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur, menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Ya. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lainnya di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Ayat 13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Kenapa kok sampai Maria Magdalena tidak tahu kalau itu Tuhan Yesus? Karena dia sedih. Dia menangis, dia sedih karena dia merasa hari itu Tuhan yang hari ini yang dia mengasihinya diambil orang, nggak tahu ditaruh di mana, diletakkan di mana. Ayat 15 perhatikan, kata Yesus kepadanya, Ibu. Yesus mendatangi Maria Magdalena. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu penunggu taman. Lalu berkatalah kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Karena terlalu sedihnya Maria Magdalena ini, sehingga dia nggak tahu Tuhan Yesus sedang berkata-kata sama dia. Tuhan Yesus sedang mengajak dia bicara. Karena saking terlalu sedihnya dan cara pandang dia hanya melihat pada permasalahan. Tuhannya hilang. Ya. Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya di dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Perhatikan ayat 18 ini. Ini yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, kepada semua orang yang mengenal Tuhan. Pada saat itu dia katakan, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia mengatakan hal itu kepadanya. Aku telah melihat Tuhan. Saat Tuhan menyapa Maria, saat Tuhan mengatakan Maria ayat 16, Maria langsung sadar. Maria langsung kelihatan langsung berubah. Pasti dia berubah, dia tahu suara itu, dia mendengar suara itu. Dia panggil Rabuni, artinya guru. Dan Yesus langsung katakan, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapakku. Dan Maria langsung seketika itu dia mengatakan, dia langsung mendatangi setiap murid Tuhan Yesus yang lagi berkumpul di suatu tempat, dia katakan, aku telah melihat Tuhan.
Hari ini Tuhan katakan, ayat 18 inilah yang Tuhan katakan buat kita semua hari ini. Aku telah melihat Tuhan. Perjumpaan Maria saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada sesuatu, ada gejolak, ada suatu api yang di dalam hatinya, sehingga dia berkobar-kobar, dia mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Dia melihat sesuatu yang luar biasa yang membuat hatinya bergembira. Maka firman hari ini saya berikan judul, perjumpaan yang memulihkan. Kenapa kok saya berikan judul perjumpaan yang memulihkan? Kita hari ini orang Kristen seringkali datang sama Tuhan, mengalami pribadi Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi hari ini kadang-kala di saat kita mengalami Tuhan yang hidup, kita cuma datang seperti rutinitas. Kita enggak pernah datang seperti hari ini kita mau lihat nih Maria Magdalena. Bagaimana kalau saya mau katakan Maria Magdalena ini adalah seorang perempuan, saudara. Seorang perempuan yang dia hari itu ketika itu seorang perempuan yang dibebaskan. Dia mengalami satu kelepasan dari kuasa roh jahat. 7 roh jahat. Dia mengalami kelepasan. Dia begitu mengasihi Tuhan Yesus. Dia begitu juga mau mengikut Tuhan Yesus semasa hidupnya. Pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, saat Tuhan Yesus di dalam kubur, Maria ini mengalami satu kesedihan. Saat mayatnya enggak ada di tempat kubur itu, dia mengalami satu kesedihan. Tapi di ayat 18, saat Tuhan Yesus katakan, saat ada percakapan dengan Tuhan Yesus di ayat 17, Maria katakan, aku telah melihat Tuhan. Hari ini kita akan membahas perjumpaan yang memulihkan. Seringkali kita ini, kalau saya mau katakan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apalagi yang saat ini sudah menjadi gaya hidup ya, baca firman setiap hari. Satu lama, satu baru. Mungkin ada orang-orang baru yang tempat ini yang baca cuma perjanjian baru saja. Ya, sudah jadi gaya hidup. Tapi kenapa gaya hidup kita saat kita baca firman Tuhan, kita tidak mengalami satu perjumpaan yang memulihkan. Satu perjumpaan yang membuat api kita tidak pernah padam. Kenapa kehidupan kekristenan kita masih suam-suam kuku? Nggak panas, nggak dingin. Nah, ini yang akan hari ini kita bahas. Saya tidak mau kita semua termasuk saya juga mengalami di mana fase yang hari-hari ini saya juga capek. Capek dengan segala sesuatunya. Capek dengan keadaan yang rutinitas yang saya harus kerjakan dengan pelayanan dan pelayanan. Tapi saya harus paksakan diri saya masuk dalam zona itu. Saya harus paksakan diri saya untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Karena tidak ada jalan, tidak ada pilihan yang bisa saya pilih. Kalau hari ini kehidupan kita, cara pandang kita, dan segala sesuatunya kita tidak merubah, kita akan mengalami perjumpaan yang hanya nggak membawa sesuatu yang wow sama kehidupan kita. Sesuatu yang bagaimana kita nggak tahu. Kita mengalami Tuhan, tapi kita masih membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Bahkan saat kita mengalami Tuhan, kita masih belum bisa mengucap syukur. Saat kita mengalami Tuhan, tapi kita belum bisa menerima kemenangan. Nah, ini yang harus dipertanyakan. Perjumpaan yang hari ini, kalau saya mau katakan perjumpaan yang hari ini yang memulihkan kita ini, harusnya perjumpaan yang membawa kita menerima kemenangan, pemulihan. Bahkan setiap janji Tuhan ada dalam kehidupan kita. Bahkan kita menikmati apa yang namanya mujizat Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Kesedihan Maria menjadi pengalaman iman untuk apa? Untuk dia belajar terus mengenal Tuhan Yesus. Seringkali Tuhan menggunakan permasalahan kita, pergumulan hidup kita, atau menggunakan kesulitan, bahkan pergumulan untuk kita ini lebih lagi mengenal Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Kadang kita komplain, Tuhan kenapa kita mengalami ini dan itu? Kenapa kita kok nggak berjalan dengan apa yang maksudnya yang enak? Katanya ikut Tuhan Yesus itu pasti enak. Tuhan Yesus itu nggak punya masalah dan ini dan itu. Tuhan itu sanggup bikin ini dan itu. Kenapa kok kita ini mengalami apa yang namanya pergumulan di dalam kehidupan kita? Ikut Tuhan Yesus, saya mau katakan tetap ada yang namanya pergumulan. Tetap ada yang namanya permasalahan. Tuhan sanggup menyelesaikan permasalahan kita. Tuhan sanggup membawa kita juga menerima kemenangan. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Bahkan membawa kita ke padang rumput hari ini. Tapi masalahnya cuma satu, saudara.
saat kita dibawa Tuhan mengalami yang namanya kemenangan, adakah karakter kita ini sudah diubahkan? Karena janji Tuhan akan membawa kita sebagai kepala, bukan ekor. Kalau kita dibawa Tuhan sebagai kepala, itu butuh yang namanya proses. Proses itu adalah bayar harga untuk segala sesuatu yang hari ini kita dapat. Tuhan tidak mau saat kita dibawa sebagai kepala, terus kita jatuh lagi. Tuhan mau memberkati kita terus-menerus dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan mau terus-menerus itu memulihkan kehidupan kita. Kalau hari ini Maria katakan di Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 tadi, aku melihat Tuhan. Aku melihat Tuhan, itu yang dia katakan. Aku telah melihat Tuhan. Berarti saat dia melihat Tuhan, ada perubahan yang dia rasakan di dalam hatinya. Ada gejolak, ada yang namanya sesuatu yang bergelora di hatinya, ada sesuatu yang membara, ada api yang tiba-tiba hari ini yang dirasakannya padam, api itu tiba-tiba menyala. Itu yang harusnya dirasakan. Atau yang saya mau katakan, itu yang harusnya kita dapat saat kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Saat kita bertemu mengalami Tuhan yang hidup, itu yang harus kita dapat seharusnya. Tapi kenapa hari-hari ini banyak orang kekristenan atau orang Kristen yang kehidupannya capek? Nah itu loh. Karena banyak hari ini orang Kristen itu pada saat datang sama Tuhan, dia datang dengan bertransaksi. Dia datang cuma mau lihat hasil. Dia datang cuma mau keluar lebih dari pemenang. Mereka enggak mau proses. Mereka mintanya instan. Sedangkan proses ini akan membawa kita menjadi satu karakter yang luar biasa. Tanpa adanya proses, kita akan bertahan. Kita nggak akan bisa keluar lebih dari pemenang. Sama hari ini saudara. Kalau rumah yang kita bangun di atas batu karang yang kuat, apapun badai di depan kita, kita pasti akan bertahan. Tapi kalau kita bangunnya semuanya serba instan, semuanya serba cepat, dan segala sesuatu, ada sesuatu kesalahan pun kita nggak tahu, kita kan nggak pernah tahu. Tiba-tiba ada badai, tiba-tiba rumah kita mungkin bocor, mungkin dan segala sesuatunya. Kita nggak akan pernah tahu. Sedangkan Tuhan itu adalah sutradara yang luar biasa. Dia merancangkan sesuatu yang luar biasa. Dan hal sekecil apapun, sedetil apapun, dia perhatikan. Dia nggak pernah bawa kita di dalam segala sesuatu yang namanya pergumulan atau apapun itu melebihi kapasitas kita. Kitanya aja yang lebay hari ini. Bilang pergumulanku lebih berat, segala sesuatunya lebih berat. Padahal ada yang lebih berat saudara. Ada yang lebih dari kita. Ayo, saya mau katakan, belajarlah mengucap syukur. Belajarlah hari ini mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita katakan saya mau mengasihi Tuhan, belajarlah mulai hari ini sedini mungkin dengan mengucap syukur. Apapun keadaan kita. Jangan kita hanya terpesona dengan berkatnya Tuhan. Tapi hari ini, kalau saudara tadi pagi saya juga ke gereja, ada satu nyanyi yang membuat saya itu merasakan, wah luar biasa Tuhan. Kalau kita ini harus terpesonanya dengan Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita, apapun musim dalam kehidupan kita. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Nggak akan mengubah pandangan kita, nggak akan merubah kepercayaan kita. Apapun badai sebesar apapun di depan kita hari ini. Apapun hari-hari ini saudara. Nggak mudah memang menghadapi segala sesuatu. Tapi hari ini saya bersama saudara sekalian di tempat ini sama-sama belajar. Belajar mengalami perjumpaan yang memulihkan. Karena di dalam Tuhan, saat kita berjumpa sama Tuhan, kita mengalami yang namanya damai sejahtera, sukacita. Saat kita ada dalam hadiratnya, ada damai sejahtera, sukacita yang nggak bisa kita beli sama uang. Jangan handalkan apa yang hari ini yang kita punya, jabatan, kekuasaan. Jangan. Tapi hari ini saya mau katakan, datang sama Tuhan, miliki hati yang taat. Hati yang mau siap dibentuk seperti bejana. Siap mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Seringkali dalam kehidupan kekristenan kita, sepertinya kita berjalan dengan rutinitas. Baca firman, baca. Dapat penekanan, dapat. Dapat suara Tuhan, dapat. Tapi kita cuma lewat. Karena kita merasa apa? Capek Tuhan. Hari-hari ini berjalan ini capek. Akhirnya kalau kita merasa capek, akhirnya kita merasa apa saudara? Seperti firman minggu lalu.
kecewa. Kita akan mudah kecewa. Kita harus mengalami apa yang namanya perjumpaan yang memulihkan ini. Seperti Maria Magdalena. Kalau kita tahu Maria ini seorang yang wanita yang dibebaskan sama Tuhan dari 7 roh jahat itu. Bahkan dia Maria adalah yang memecah minyak narwastu itu buat kaki Tuhan Yesus. Dia membasuh dengan rambutnya dan segala sesuatu. Bahkan dia ini memberikan yang terbaik sama Tuhan. Kalau narwastu itu harganya 300 dinar. Satu hari itu berapa sih upah? 1 dinar berapa saudara? Berapa dia harus nabung untuk mengumpulkan uang 300 dinar itu. Seringkali kita sama Tuhan itu hitung-hitungan. Kalau Tuhan berkati kita banyak, berkati luar biasa, kita baru bisa mengucap syukur. Tapi saat nanti Tuhan butuh, bukan Tuhan butuh ya, Tuhan gerakan hati kita untuk memberkati seorang. Memberkati ini enggak berbicara materi, tapi berbicara waktu. Mungkin ya apa yang bisa kita kerjakan, ya mungkin berdoa, ya. Mungkin waktu berdoa untuk mendoakan orang-orang yang tersebut, orang-orang sekitar kita. Mungkin hanya bertanya kabar. Kita kadang-kadang enggak mau. Kita merasa, nanti aja Tuhan. Aku masih belum selesai masalahku. Kadang Tuhan suruh apa, kita bersyarat dengan Tuhan. Tuhan, aku mau kerjakan asal masalahku selesai. Aku mau melayani asal masalahku selesai. Kita enggak bisa datang sama Tuhan dengan bertransaksi. Kita datang sama Tuhan dengan harus membawa hati yang tulus. Kalau kita datang sama Tuhan dengan bertransaksi, kalau kita datang sama Tuhan hari ini dengan segala macam apa yang menjadi keluh kesah kita, bahkan kita yang lebay, merasa masalah ini besar, masalahnya Tuhan tidak adil, Tuhan tidak bisa menyelesaikan, kita nggak akan keluar dari padang gurun kita. Kita akan berputar di tempat itu terus. Kita nggak akan terima kemenangan. Ayo, alami firman. Saat kita mengalami firman, berarti kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan yang memulihkan itu tidak akan membuat iman kita mati. Tapi iman kita akan semakin bangkit dan percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ada penyertaan, ada perkenanannya dalam kehidupan kita. Bahkan iman kita, dalam iman kita, api itu akan terus berkobar-kobar. Akan bergelora terus. Kita pasti terus akan melihat Tuhan Yesus. Kita akan terpesona dengan Tuhan Yesus. Bukan dengan berkatnya saudara. Tapi dengan Tuhan Yesus. Seringkali banyak orang Kristen terpesonanya dengan berkat, kesembuhan, mujizat. Kalau hari ini cara pandang kita harus kita rubah. Kita harus cari sumber berkatnya. Bukan terpesona dengan hasilnya, tapi carilah sumber berkat itu. Kita harus datang padanya. Kalau kita memiliki yang namanya sumber berkat, atau saya mau katakan kalau kita memiliki yang namanya sumur, kita nggak perlu cari susah-susah untuk cari air. Karena sumber berkat itu ada di dekat kita. Kalau kita katakan, aku mau mengalami perjumpaan Tuhan yang memulihkan. Berarti hari ini saudara akan lebih peka lagi. Apa yang Tuhan mau katakan atas kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau katakan atas apa yang menjadi kehendaknya atas kehidupan kita. Kita pasti akan mengerjakannya. Kadang Tuhan menyuruh kita atau mengerjakan firman-Nya itu suatu firman yang di luar pikiran kita. Kadang sesuatu yang kita membuat kita nggak berani melangkah, saudara. Mungkinkah ini yang disuruh Tuhan? Apa benar ini perintah Tuhan? Tuhan itu tahu caranya berbicara sama kita. Tuhan itu menciptakan kita itu enggak sama. Dan Tuhan itu tahu bagaimana berbicara dengan ciptaannya. Yang A, si B, si C, Tuhan tahu segala sesuatunya. Karena enggak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya itu, saya mau katakan semuanya itu transparan di depan Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita taruh di hati kita, semuanya itu transparan. Saya mau hari-hari ini, ayo kita harus mengalami perjumpaan yang memulihkan. Karena hari-hari ini banyak orang-orang di Faithful ada banyak sebagian besar sudah baca firman. Tapi baca firman hanya seperti rutinitas. Seperti yang datang sama Tuhan tapi tidak dapat sesuatu. Ada beberapa orang juga berkata sama saya, ngomong sama saya, kok saya sudah baca firman tapi tidak dapat jawabannya. Saya mau katakan, kalau kita datang sama Tuhan, kita tanya sama Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak jawab.
Kenapa kok kita merasa Tuhan tidak jawab? Saat kita tanya, firman kita baca, kok Tuhan tidak jawab? Coba dikoreksi. Apakah waktu baca firman itu sudah fokus? Sudah datang sama Tuhan dan fokus dengan Tuhan. Kita sudah taruh dulu enggak permasalahan kita, pergumulan kita? Bagaimana menaruh masalah kita, pergumulan kita? Yaitu tadi korban bakaran yang harus kita naikkan. Kita harus naikkan pujian penyembahan itu. Buat apa pujian penyembahan itu kita naikkan? Supaya membakar semua pergumulan kita, membakar segala sesuatunya. Supaya kita ini datang sama Tuhan enggak bawa beban. Kalau hari ini saya mau katakan gini saudara, kalau kita didatangi seseorang, teman, sahabat, atau siapapun, dia mau datang sama kita, mau curhat nih, atau curhat sama saudara, atau saya yang mau curhat sama saudara, tapi saudara bawa beban, mungkin bebannya seperti ini, bukan beban permasalahan, mungkin saudara bawa sesuatu yang baunya nggak enak, mungkin bangkai tikus, atau segala sesuatu yang nggak enak, atau makanan yang basi. Bagaimana saudara? Saudara pasti nggak nyaman. Saudara nggak nyaman dekat dengan saya. Karena sesuatu tadi yang nggak enak, mengenakan. Sama Tuhan itu. Tuhan mau kita datang, kita nggak bawa beban. Kita datang dengan mengucap syukur. Apa Tuhan nggak tahu pergumulan kita? Tahu saudara. Tapi Tuhan juga mau kita mendengarkan tuntunannya. Mendengarkan hikmatnya. Apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini? Sepanjang perjalanan kita. Yang bisa menuntun kita keluar, masuk dalam padang rumput itu hanya Tuhan. Bukan saya. Saya hanya mengerjakan bagian saya dengan berdoa. Mengiring saudara masuk pada padang rumput. Tapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Perintah yang sudah berikan. Dan saudara harus mengalami Tuhan sendiri. Dan saat di padang gurun, itu cuma ada saudara bersama Tuhan. Saya dan sama Tuhan. Tidak ada orang lain. Dan Tuhan itu seperti kompas di padang gurun. Itu yang harus saudara tahu. Kadang saat di padang gurun, kita semakin merasa Tuhan jauh daripada kita. Tuhan tidak sayang sama kita. Kenapa kita ditaruh dalam padang gurun? Kenapa kok nggak langsung dibikin instan? Yang butuh pekerjaan langsung dikasih kerjaan. Yang butuh pemulihan kesehatan langsung diberikan kesehatan dan pemulihan. Kenapa? Saudara semakin teriak-teriak di padang gurun. Semakin saudara nggak berdamai dengan keadaan saudara. Semakin saudara membandingkan hidup saudara dengan yang lain. Semakin saudara membandingkan kehidupan saudara dengan orang fasik, orang dunia. Saudara akan semakin ada di padang gurun itu. Kita ini orang-orang pilihan. Kita ini orang-orang pilihan yang dipilih sama Tuhan sendiri. Jangan lari dari prosesnya Tuhan. Kalau kita lari atau keluar dari prosesnya Tuhan, kita nggak akan keluar lebih dari pemenang. Hidup kita akan terus ada di padang gurun. Permasalahan kita nggak akan pernah selesai. Yang bisa menyelesaikan hanya Tuhan. Bagaimana formula penyelesaiannya? Tuhan kasih formulanya. Tuhan kasih caranya. Mungkin ada misalnya, satu orang mungkin suami atau istrinya selingkuh. Suami atau istrinya selingkuh ini Tuhan kasih kemenangan. Mereka berpuasa, si istri berpuasa untuk suami, si suaminya bertobat, dia nggak selingkuh. Terus dengar, dibuat kesaksian. Luar biasa ya saudara. Tapi pada saat dia menyaksikan bagaimana Tuhan menolongnya, bagaimana suaminya boleh hari ini bertobat melalui doa puasa. Nah, ada si istri, si B juga mengalami suaminya selingkuh. Dia juga mengerjakan doa puasa saudara. Supaya si suami juga tobat. Apakah Tuhan tolong? Saya mau katakan begini saudara. Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang dahsyat. Dia menolong kita dengan berbagai cara. Dia sanggup kirim burung gagak itu dengan berbagai cara. Jadi kalau saya mau katakan, mungkin penyakitnya sama, tapi belum tentu obatnya itu sama yang Tuhan berikan. Obat setiap orang, setiap pergumulan kita, itu beda-beda. Dan dosisnya pasti beda-beda. Jadi jangan berpatokan kalau suaminya atau istrinya sana itu ditolong dengan doa puasa, akhirnya selingkuh, bertobat, dan selesai. Jadi saya pasti ditolong kalau saya juga pasti doa puasa. Belum tentu saudara. Jadi saya mau katakan, alami perjumpaan. Hari ini perjumpaan yang memulihkan itu. Bagaimana? Alami lagi Tuhanmu.
Jadi saya nggak katakan ya saudara, baca firman ini lagi. Enggak, saya nggak kembali start dari depan. Tapi hari ini, saudara yang sudah mengerjakan baca firman, Tuhan mau datangnya saudara sama Tuhan ini mengalami perjumpaan yang memulihkan. Jangan datangnya hanya rutinitas. Itu yang terutama dalam khotbah hari ini. Ayo. Kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, saya percaya ada sesuatu yang mengubahkan hidup kita. Kita akan menjadi satu pribadi yang berbeda. Bukan pribadi yang tadi. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Bahkan itu yang nggak bisa kita beli sama uang. Bahkan saat kita mengalami Tuhan, berjumpa pribadi, ada kesembuhan yang Tuhan kerjakan. Ada pemulihan keluarga. Apa yang kita butuhkan saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, itu yang Tuhan kerjakan. Saudara kalau baca perjanjian baru semua, Tuhan Yesus saat mereka yang sakit datang sama Tuhan Yesus. Kan Tuhan katakan di situ, apa yang mau kau perbuat untuk engkau? Tuhan katakan, apa yang mau kau perbuat untuk engkau? Hari ini kita datangnya sama Tuhan, enggak usah bertele-tele. Enggak usah ngomong kanan kiri, segala suatu beban ini berat Tuhan dan ini dan itu. Katakan aja, apa yang mau Tuhan perbuat untuk kita hari ini. Supaya kita mengalami perjumpaan yang memulihkan ini. Supaya kita semakin kuat dari hari ke hari. Supaya kita semakin melihat kemenangan demi kemenangan terjadi atas kehidupan kita. Ayo, saya akan langsung masuk poin. Ya, poin pertama, supaya kita mengalami perjumpaan yang memulihkan ini. Jangan terintimidasi oleh keadaan. Saat baca firman, saat sudah menyanyikan korban bakaran, kita rasanya plong damai sejahtera. Begitu baca firman, kita terintimidasi lagi oleh keadaan. Oleh apa? Masa lalu, dosa kita, ketakutan, kekecewaan, kesedihan. Kalau hari ini segala pikiran kita terintimidasi oleh ketakutan, masa lalu, dosa kita merasa tidak layak datang sama Tuhan, bahkan ada kekecewaan, ketakutan, kepahitan, itu semua yang akan membuat kita akhirnya enggak mengalami perjumpaan yang memulihkan. Akhirnya kita kehilangan waktu sama Tuhan. Pada saat seharusnya kita berjumpa, kita enggak ketemu sama Tuhan. Kenapa? Fokus kita sama masalah kita. Cara pandang kita cuma melihat masalah kita. Datangnya kita sama Tuhan saat baca firman hanya rutinitas. Enggak ada loh saudara. Hari ini kalau kita tanya firman terus Tuhan enggak jawab. Enggak ada. Ada tidak hari ini kalau saya mau katakan. Kalau kita ditanya seseorang terus kita enggak jawab. Enggak ada ya saudara. Pasti semua jawab. Kalau enggak jawab alasannya kita satu. Tuhan sedang marah sama saya. Kalau Tuhan sedang marah sama kita. Dan Tuhan marah ini. Tuhan enggak mau jawab doa kita. Buat apa Tuhan mati di kayu salib hari ini saya katakan. Untuk menebus dosa kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan itu Tuhan yang kasih. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia pasti jawab setiap apa yang menjadi pertanyaan kita. Tapi masalahnya satu. Fokus kita ini loh. Ada enggak? Fokusnya sama Tuhan. Kalau fokus kita sama dosa kita, masa lalu kita, keadaan sekitar kita. Lah, kita akan kehilangan waktu. Saatnya kita seharusnya mengalami Tuhan, pribadi Tuhan, kita kehilangan waktu. Bahkan kita kehilangan pengenalan akan Tuhan hari itu. Apa yang kita dapat hari itu, kita nggak dapat apa-apa. Sudah datang sama Tuhan, baca firman, udah selesai semua masak, bersih-bersih rumah, kita mau datang sama Tuhan, baca segala, kita nggak dapat. Karena pola pikiran kita, hati kita masih punya kemarahan, hati kita masih punya segala sesuatu yang nggak baik, kita nggak bisa datang sama Tuhan. Ayo, Tuhan sudah katakan, aku ini Tuhan yang kudus, kuduslah kita. Kudus ini bukan berbicara segala sesuatu yang harus, wah kudus nggak boleh nggak punya dosa. Kudus ini berarti segala sesuatu datang sama Tuhan ini yang nggak kudus, yang nggak layak, jangan ada di dalam saat kita menjumpai Tuhan. Kita taruh semuanya itu. Kita harus fokus apa yang menjadi saat ini, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saat baca firman harus dapat sesuatu loh saudara. Hari-hari ini nggak hari-hari yang baik. Karena hari-hari ini Tuhan tadi pagi katakan buat saya,
Banyak hari ini orang Kristen yang hari ini, saat waktu saya dapat ayat ini, yang hari ini apinya sudah mulai redup. Apinya sudah mulai mati. Karena apa? Mereka baca firman, mereka mengerjakan rutinitas. Tapi hari ini saat mereka mengerjakan baca firman dan berdoa atas sesuatunya, mereka nggak dapat sesuatu. Bahkan hari ini banyak orang Kristen yang hari ini stop, berhenti di tengah-tengah jalan. Karena mereka nggak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Apinya mulai redup. Kasih mula-mula itu mulai tidak ada di dalam kehidupan kekristenan kita hari-hari ini. Karena apa? Karena kita capek dengan keadaan. Kita enggak mau. Akhirnya kalau sudah capek, ya udah, datangnya ya asal-asalan. Ya mau gini enggak mau sudah. Ayo, kalau hari ini kita mau terima kemenangan, kita mau keluar menikmati padang rumput, saya mau katakan, jangan terintimidasi oleh keadaan. Ayo, mulai. Kasih mula-mula itu harus ada. Cinta kita sama Tuhan Yesus harus seperti awal-awal kita pertama kali ketemu sama Tuhan. Tidak bisa jauh daripada Tuhan. Kita nggak bisa jauh dari rutinitas kita baca firman. Bahkan masuk rutinitas kebiasaan kita, gaya hidup kita ini. Saat gaya hidup kita baca firman, kita harus mendapat sesuatu dari firman itu. Karena firman itu yang memberikan kita kekuatan hari ini. Firman itu yang memberikan kita kekuatan. Firman itu seperti suara Tuhan yang bicara buat kita hari ini. Poin kedua, ini poin yang terakhir. Menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Ini poin terakhir saudara. Saya akan buka ya 2 Korintus 5 ayat 17. Tuhan katakan di ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menjadi ciptaan baru. Kalau menjadi ciptaan baru ini, berarti kita harus terus mengerjakan setiap hari. Harus ada yang namanya pertobatan. Pertobatan ini enggak saya katakan, oh kalau kita jahat, kita penipu, kita harus bertobat. Enggak. Bertobat ini dari hari-hari ini, menjaga perkataan kita, menjaga pikiran kita, perkataan pikiran kita, bahkan cara mendengar kita, cara kita bertindak, semua harus dikuasai dengan apa yang namanya kebenaran firman Tuhan. Ya saudara, saya enggak mau hari-hari ini kita semua terlambat, tertinggal. Ini tahun perkenanan loh, ini tahun perkenanan buat kita. Kalau saya mau katakan mungkin banyak di tempat ini enggak kesaksian, tapi dari mereka yang kesaksian sama saya pribadi, dari awal tahun, bulan 1 sampai bulan ini ya 10, kan ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Ada enggak dari sedikit-sedikit peningkatan yang Tuhan sudah kerjakan? Kan enggak mungkin enggak. Kalau saudara mengerjakan kebenaran firman, menjadi ciptaan baru, harus ada pertobatan. Pikiran, cara mendengar, cara melihat, cara berkata-kata, bahkan cara bertindak, di semuanya dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Enggak mudah saudara, saya juga enggak mudah. Sama, saya belajar. Saya juga masih belajar, sama. Saya enggak bisa sempurna, enggak bisa. Saya masih manusia daging. Tapi saya berusaha terus untuk menyempurnakan dengan bagaimana mematikan keinginan daging saya. Terus, saya harus berjalan bukan lagi apa yang menjadi kehendak saya. Saya harus memaktikan kehendak saya supaya saya bisa berjalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Beberapa waktu yang lalu mungkin ya saudara, beberapa waktu yang lalu, setiap kali saya berdoa, mungkin ini saya tutup dengan kesaksian saya, beberapa waktu yang lalu sempat, dua minggu ini, saya cukup capek dengan pelayanan, rutinitas yang harus saya kerjakan. Kalau saya berdoa, saya hanya ngomong koreksi saya Tuhan, apa yang boleh saya menyenangkan. Tapi hari-hari terakhir itu saya cuma katakan gini, Tuhan sudah lama saya berdoa nggak pernah nangis. Bukan berarti nangis itu saya ada masalah, enggak. Saya ingin sesuatu yang saya bisa nangis, saya ada sesuatu yang lega, plong, bisa menyembah di hadirat Tuhan itu yang lama. Itu yang saya bisa rasakan saudara.
Tapi hari-hari pada saat jam pelayanan saya yang cukup banyak dengan Zoom keluarga, itu yang menuntut saya akhirnya saya harus berjalan, berdoa, baca firman untuk dapat firmannya apa. Untuk ibadah umum pun yang minggu lalu, itu saya hanya berdoa jam 10 setengah 10 pagi, jam 10 atau setengah 10 pagi, jam 11 saya sudah ready firman itu. Temanya. Ya itu saya kerjakan karena waktunya benturan terus, waktunya tuh mepet dan saya benar-benar merasakan capek. Satu ketika saya pelayanan keluarga. Satu keluarga itu tiba-tiba bicara sama saya sesuatu yang nggak ada orang tahu itu pergumulan saya, saudara. Nggak ada yang tahu itu pergumulan saya. Tapi keluarga itu bisa nyeletuk ngomong sama saya sesuatu pergumulan saya. Selesai tutup telepon di situ, saudara. Saya langsung berlutut, saya langsung menangis. Saya mau katakan begini, saudara. Tuhan sedang menyapa saya. Tuhan mau katakan walaupun kau enggak berdoa untuk pergumulanmu, tapi aku mendengarnya. Padahal keluarga ini enggak tahu pergumulan saya apa. Tiba-tiba dia bicara pergumulan saya. Dan saat itu selesai telepon pun, pada waktu belum selesai telepon, saya sempat seperti air mata itu keluar, tapi saya tahan. Begitu selesai telepon, selesai, saya langsung berlutut. Saya menangis, saudara. Saya menangis. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kamu memperhatikan saya. Walaupun itu pergumulan yang hampir saya doakan dan saya bilang, kalau Tuhan kasih, iya. Kalau enggak, ya enggak. Ya udah, jalan aja. Saya harus naikkan terus. Tapi hari-hari itu, ya saya naikkan. Tapi waktu saya naikkan terus seperti enggak ada sesuatu, saudara. Tapi hari itu, waktu-waktu yang lalu saya bilang, kok enggak pernah nangis ya. Enggak ada sesuatu yang plong buat saya. Tiba-tiba Tuhan sapa melalui orang itu dan saya menangis, saudara. Saudara, kalau kita mengalami perjumpaan yang memulihkan ini, saudara akan terima jawaban atas setiap pergumulan saudara. Saudara akan terima hikmat-hikmat marifat setiap pagi apa yang harus dikerjakan. Setiap pagi saya terus berdoa, Tuhan urapi pikiran, perkataan saya, kuasai pikiran saya, cara saya mendengar, supaya saya mengerjakan sesuatu yang menjadi kehendak-Mu. Itu. Karena kita setiap hari butuh Tuhan di dalam kehidupan kita untuk memutuskan apa yang harus kita kerjakan. Memberikan keputusan, apa yang harus kita kerjakan di dalam setiap harinya kita nih loh, memberikan keputusan. Jangan sampai saat kita memberikan keputusan itu, kita keluar dari setiap rencana Tuhan. Hari-hari ini tidak mudah, saudara. Begitu juga dengan saya. Capek. Tapi itu yang bisa saya kerjakan. Setiap pagi saya harus ngabsen beberapa orang untuk doa pagi sama saya. Jadi begitu jam 8, pekerjaan rumah saya harus sudah selesai. Saya di rumah tidak ada pembantu. Jam 8 itu harus selesai. Cuci-cuci baju semua harus selesai. Berhenti sebentar 15 menit saya makan. Mulai 8:15 saya harus ngabsen beberapa orang untuk doa pagi sama saya. Doa pagi nggak bisa langsung selesai, saudara. Masih 10 menit, 15 menit bicara-bicara. Bahkan mereka curhat. Kenapa saya mau mengerjakan itu? Karena saya mau belajar taat. Mengerjakan perkara yang kecil yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah percayakan. Itu yang saya kerjakan. Dan saya percaya kalau kita setia dengan perkara yang kecil, Tuhan sudah persiapkan sesuatu yang besar, Tuhan akan percayakan buat kita. Padahal cuma berdoa loh, sepele ya saudara. Berdoa itu sepele, hanya berdoa dan mendoakannya. Padahal kalau saya mau pikir, wah dia bisa berdoa sendiri. Tapi saya harus mengerjakan itu, saya belajar untuk taat. Ada beberapa orang di tempat ini yang juga curhat tentang masalah mereka. Terus saya bawa doa. Bahkan mungkin ada yang nggak ikut di Zoom, tiba-tiba nggak ikut. Terus berapa kali? Terus saya telepon pribadi. Saya kerjakan itu, apa yang bisa saya bantu untuk kerjakan. Ada yang menjawab sampai begini, saudara. Nggak enak, Bu. Nggak enak, Cik. Sungkan. Mungkin Cik Karolin lagi sibuk, saudara. Kita ini saudara yang dipertemukan di dalam ibadah Zoom. Saudara di dalam Tuhan. Apapun keadaan saudara, kalau saudara butuh, silakan saudara telepon. Silakan saudara telepon, silakan saudara WA. Sama-sama kita perjuangkan. Ayo, alami, saya tutup sekali lagi, alami perjumpaan Tuhan dengan perjumpaan yang memulihkan ini. Seperti Maria Magdalena, saat dia katakan, aku telah melihat Tuhan. Dia menjadi satu pribadi yang berbeda.
Mungkin awalnya dia nggak merasa Tuhan bangkit. Dia nggak yakin Tuhan bangkit. Dia nggak punya iman bahwa Tuhan Yesus pasti bangkit. Tapi saat dia melihatnya dan Tuhan katakan, aku belum berangkat pada Bapakku. Dia mengalami satu yang luar biasa. Iman dia naik. Dia mengalami iman yang luar biasa. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ayo saudara, alami Tuhan. Saya percaya perjumpaan kita pribadi dengan Tuhan akan membawa kita memulihkan keadaan kita semuanya. Ayo kita berdoa untuk firman ini. Tuhan, kami bersyukur, ajar kami terus Tuhan untuk juga mengalami pribadi-Mu, perjumpaan pribadi yang memulihkan kami. Kalau hari-hari ini kami menjadi suam-suam kuku, enggak panas, enggak dingin. Tuhan, ampuni kami mau datang padamu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah memilih kami, bukan kami yang memilih Engkau. Engkau yang akan terus membawa kami, memimpin kami pada padang rumput yang luar biasa Tuhan. Tolong kami. Mungkin hari-hari ini kami capek dengan setiap keadaan. Kami tidak mengerti apapun yang terjadi di depan. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk percaya dan taat. Tuhan, kalau kami hari ini ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami percaya kami akan menjadi satu hidup kekristenan yang boleh berbuah. Kami tidak mau jalan di padang gurun kami kalau Engkau tidak menyertai kami. Tapi kalau Engkau yang berjalan menyertai kami mau berjalan Tuhan. Dan Engkau yang membawa kami juga menerima setiap kemenangan. Terima kasih untuk setiap firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami taruh dalam loh hati kami yang paling dalam. Dan kami percaya Engkau yang menyertai kami. Engkau akan membawa kami setiap dari kemenangan. Tuhan, kami mau taruh setiap kesedihan kami. Kurapata siri di karamanisi. Tuhan katakan, aku tahu hatimu yang sedih. Tuhan katakan untuk seseorang tempat ini. Aku tahu dan mengerti keadaanmu. Tapi aku mau kau belajar untuk mengerti bahwa setiap proses ini baik untuk kau. Untuk kau mengerti setiap jalan-jalanku. Bahkan tidak ada sesuatu yang membahayakan. Tidak ada sesuatu yang membuat kau jauh jatuh. Tuhan katakan kuramana syiri tikarudusu. Tapi belajarlah engkau puraminika untuk berdamai dengan keadaan ini. Karena aku yang membawa engkau terbang seperti burung Raja Wali. Dan aku akan membuka setiap pintu-pintu yang tertutup itu. Asal engkau percaya. Terima kasih Tuhan. Ayo kita naikkan satu pujian penyembahan sebelum kita mulai masuk doa.